Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan selanjutnya masih di internet ya. Untuk kali ini pembahasannya tentang bagaimana memanfaatkan internet untuk mencari sebuah informasi. Kita contohkan, kita gunakan ya. Ini ada browser ya. Saya jelaskan dulu sedikit. Jadi ada perbedaan mana yang disebut dengan search engine, mana yang disebut dengan browser. Nah, yang disebut dengan browser itu ini ya. Nah, saya perbesar. Ada Internet Explorer, ada Opera, ada Mozilla, ada Chrome ya, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, ini disebut dengan browser. Oke ya, ini disebut dengan browser. Sedangkan search engine, mana yang dimaksud dengan search engine? Nah, inilah yang dimaksud dengan search engine. Saya buka. Nah, kalau saya buka Chrome, nah ini disebut dengan search engine. Nah, ini disebut dengan search engine, mesin pencari ya. Mesin pencari ada Google, kemudian ada juga Yahoo. Kalau kita ketik di sini misalkan kita ketik yahoo.com. yahoo.com. Nah, inilah mesin pencari Yahoo ya. Nah, jadi ada dua yang terkenal, ada Google, ada Yahoo. Ini yang paling terkenal. Sebenarnya masih ada lagi, ada namanya Bing. Ya, ada Bing. Bing.com. Nah, ini Bing nih, punyanya Microsoft ya, Bing. Oke, ini search engine Bing. Oke ya. Oke, kembali lagi ke slide-nya. Nah, kemudian browser yang akan kita bahas adalah browser Google Chrome ya. Kita bahas Google Chrome karena ini yang paling banyak dipakai ya, yang paling familiar. Kemudian ada juga yang familiar juga di Internet Explorer ini ya. Nah, ini biasanya search engine-nya langsung muncul Yahoo. Biasanya ya, langsung muncul Yahoo. Oke. Kita coba dari Google Chrome aja. Oke ya. Nah, untuk melakukan pencarian informasi kita bisa gunakan search engine. Ada Google, Yahoo, Bing dan lain sebagainya. Nah, di sini kita pakai Google, maka kita bisa ketikkan di sini pencariannya ya. Kata kunci tipsnya untuk mendapatkan informasi yang tepat, maka kata kuncinya juga harus benar ya. Kata kunci misalkan kita mau cari gini nih, informasi tentang pelatihan apa ya, pelatihan kerja gitu ya. Nah, kita pengen dapat pelatihan kerja ya, kita ketik di sini ya, lembaga atau pelatihan kerja, pelatihan kerja. Nah, kemudian kalau kita mau lebih spesifik lagi, kita bisa tentukan daerahnya. Misalkan pelatihan kerja di daerah Surabaya. Nah, kita ketik pelatihan kerja Surabaya. Setelah itu enter. Ya. Kita klik enter atau klik ini. Ya. Maka proses di sini akan loading ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kecepatan loading ini tergantung ada beberapa faktor. Bisa dari bandwidth, bisa dari banyaknya pengguna, bisa juga dari jaringan, nah, bisa juga dari modem atau dari perangkatnya sendiri ya, dari komputernya sendiri. Oke, di sini sudah keluar. Nah, misalkan kita pilih Dinas Tenaga Kerja. Nah, di sini kita coba cari informasinya.
Nah, klik yang carilah yang sesuai dengan kata kuncinya tadi ya. Nah, cari di bagian sini atau di bagian teks yang agak kecil ini. Ini juga dibaca ya. Nah, di sini biasanya bercetak tebal. Oke ya. Nah, kita klik. Misalkan bidang pelatihan dan produktivitas kerja. Oke, ini masih loading ya. Kita lihat di bagian sisi pojok. Nah, di sini masih loading. Kita tunggu beberapa saat. Ini kita close saja biar lebih ringan. Oke, ditunggu. Ya, inilah situsnya. Nah, dalam situs ini terdapat beberapa bagian. Biasanya yang paling pertama adalah home, yaitu halaman depan ya, home. Kemudian ada profil ya, profil dari situsnya atau penulisnya. Kemudian di sini mungkin ada ada yang lainnya ya. Nah, ini kita tinggal klik aja mana informasi yang kita inginkan. Galeri biasanya foto-foto, atau download di sini biasanya berisi mungkin download apa gitu ya. Kalau di Dinas Tenaga Kerja ternyata downloadnya berisi peraturan, mungkin peraturan ketenaga kerjaan ya, syarat-syaratnya bagaimana ya. Nah, di sini ternyata ada informasi tentang pelatihan kerja. Nah, ini kita bisa dapatkan. Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana supaya informasi ini kita bisa copy, kita bisa lihat di komputer kita tanpa jaringan internet? Nah, berarti kita harus simpan nih. Kalau ini berupa gambar, berarti kita simpan gambarnya. Nah, caranya gimana? Nah, kita klik aja. Kita coba klik. Kliknya klik kanan ya. Klik kanan, kemudian pilih simpan gambar sebagai. Ini ya, yang kedua. Nah, nanti di sini ada tulisannya save as type JPEG, berarti berupa gambar. Kalau JPEG, PNG itu berarti berupa gambar. Oke ya. Nah, ini namanya, nama filenya kita bisa beri nama yang berbeda. Misalkan saja pelatihan kerja, pelatihan kerja. Oke, sudah ya. Kemudian kita save. Tempat penyimpanannya kita tentukan dulu. Mau disimpan di mana? Dokumen kah? Download atau di mana? Di picture atau data atau di flash disk ya. Ini kalau kita tancapkan flash disk biasanya muncul seperti ini, USB drive ya. Oke, misalkan kita simpan di komputer kita. Misalkan data D. Nah, kita simpan di sini. Sudah, klik data D-nya, save. Nah, proses di bagian bawah sini pojok kita tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, ini sudah selesai. Sudah nggak ada yang muter lagi di bagian sininya. Kemudian klik panah ini, kita tampilkan dalam folder. Maksudnya kita langsung diarahkan menuju ke folder yang tadi tersimpannya di mana ya. Kita klik ini, tampilkan dalam folder. Nah, sudah ketemu. Kita bisa klik. Nah, di sini ada informasinya sudah kita dapatkan berupa gambar. Oke ya. Nah, itu caranya untuk gambar. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau sifatnya berupa download, Pak? Atau berupa artikel, Pak, tulisan. Nah, berarti kita harus copy atau download ya. Kita contohkan aja. Misalkan aja kita cari atau yang tadi ya, kita download dulu yang tadi. Nah, klik download, bagian download. Nah, mungkin di sini ada. Nah, di sini ada, kalau ada tanda tangan seperti ini, ada tangannya, berarti ini bisa di-download ya. Biasanya ada link downloadnya ya. Nah, ini ada ebooknya, ini juga biasanya bisa di-download. Nah, ini media informasi hukum ketenaga kerjaan.
Nah, dan seterusnya. Ini kita bisa download. Kita contohkan aja ya. Misalkan kita download yang ini. Ini ya, peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan. Oke, kita klik. Nah, ternyata di sini ada lagi dalam pencariannya. Nah, di sini ada beberapa tahun. Kalau misalkan kita pakai yang terbaru berarti 2017 di sini. Kemudian di situ ada pilihannya ya. Nah, kita mau pilih yang mana nih? Triwulan 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke ya. Nah, nanti di sini juga ada. Nah, ini banyak nih. Nah, kita nggak mungkin semuanya ya. Salah satu aja sebagai contoh. Misalkan yang ini ya. Kita ambil yang daftar isinya yang ada peraturan ini. Nomor 4 tahun tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor ini dan susunan organisasi lembaga kerja sama triparti. Oke. Atau inilah sanksi administratif. Ya, oke. Klik. Nah, maka biasanya muncul di bagian bawah, langsung ke download. Atau kalau kita pakai sebuah aplikasi seperti yang saya punya ini, aplikasinya namanya IDM, sehingga muncul seperti ini ya. Bagaimana menginstal IDM? Nah, itu di luar dari pembahasan, silakan cari sendiri ya. Oke, klik mulai download kalau misalkan pakai aplikasi ini. Tapi kalau nggak pakai aplikasi ini, langsung muncul seperti downloadnya gambar tadi. Oke ya. Kalau sudah, buka folder. Nah, ini tempat penyimpanannya berarti. Nah, ini sudah terdownload. Nah, ini kita bisa copy. Mau di flash disk kita copy. Berarti klik kanan, pilih copy. Kemudian kita buka flash disknya. Nah, kita paste di flash disknya atau klik kanan di sini flash disk. Kemudian pilih paste ya, paste. Oke. Nah, sudah nih, ada di dalam nih. Ya. Oke, kalau mau di komputer ya, mau disimpan di mana ya terserah, tinggal di copy paste ya. Oke. Itu caranya. Kemudian untuk yang berupa teks ya, kita coba cari informasi mengenai definisi komunikasi. Nah, kita ketik komunikasi adalah. Nah, karena definisi nih ya. Nah, ternyata di sini banyak pilihannya. Misalkan kita pilih yang dari Wikipedia. Ini ya, dari Wikipedia, kita klik. Nah, ini definisinya. Kalau kita mau copy teks ini, kita bisa blok nanti ya. Caranya tinggal klik, kemudian tarik ke bawah ya. Misalkan sampai mana mau di copy. Nah, sampai sini. Kemudian klik kanan, salin. Oke. Setelah itu buka Word-nya. MS Word-nya dibuka. Bisa klik di sini, cari Word-nya, atau di sini search engine-nya, ketik Word. Nah, kalau sudah ketemu, tinggal dibuka aja, double klik. Nah, ini blank dokumen. Oke. Ini versi Microsoft-nya versi 2016 ya. Jadi agak beda dari 2010. Tapi jangan khawatir ya. Dalamnya sama sih, cuma sedikit berbeda di bagian layout. Kita paste di sini, kita paste, klik kanan, kemudian pilih paste ya. Nah, teksnya sudah tercopy di sini. Kita bisa edit, misalkan mana yang mau dihapus, ini misalkan dihapus. Ya, mana lagi mau dihapus. Ya, kita tinggal, atau ini mau diperbesar ukurannya, kita klik ini. Nah, kita besarkan ukurannya. Nah. Oke ya. Nah, seperti itu. Mau nambah lagi berarti enter, kita copy lagi dari sini. Ya, misalkan ada di bawah ada lagi ya, sejarahnya misalkan kita bisa copy. Nah, atau ini komunikasi kita bisa copy.
Nah, ini kita copy sejarahnya. Klik kanan, salin, kita letakkan dibuat lagi, klik kanan, paste. Ya. Oke ya, seperti itu caranya, cukup mudah. Itu untuk teks ya. Tadi gambar sudah, teks sudah, kemudian download juga sudah. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk browser sendiri, browser Google Chrome sendiri itu terdiri ada beberapa komponen. Di sini ada aplikasi, kumpulan aplikasi. Di sini ada bookmark ya. Bookmark itu kita bisa menyimpan, misalkan ini Wikipedia kita simpan ya. Klik bintangnya ini. Nah, setelah itu kita bisa beri nama atau kita namanya kita ikut aja ya. Gini aja. Nah, ensiklopedia. Oke, ini aja ya. Setelah itu selesai. Nah, maka di bagian sini ini akan muncul. Nah, jadi ketika ini ditutup, ini tetap muncul. Kalau kita mau ke sana lagi ke ensiklopedia, tinggal klik ini. Nah, langsung menuju ke sini lagi yang tadi komunikasi ya. Nah, itu kalau menyimpan dalam Google Chrome-nya. Oke ya. Kemudian di sini ada dua panah. Kalau ini kembali ke halaman sebelumnya. Nah, kali maju ke halaman yang sudah pernah dikunjungi tadi. Ya. Nah, ya, seperti itu ya. Kemudian di sini refresh, kalau misalkan loading lama kita bisa refresh ya, atau ternyata hasilnya nggak muncul, error, kita bisa refresh. Oke ya. Kemudian di sini terdiri dari alamat ya. Kita bisa masukkan alamatnya. Ya, contohnya di sini ada Disnaker Surabaya Go ID ya. Oke. Untuk pengaturan Google Chrome ini berada di sini ya. Nah, ada di bagian setelan. Nah, tapi saya nggak bahas nih satu-satu ya. Saya nggak bahas. Oke ya. Nanti ada pembahasan berikutnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.